10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Hari raya kebesaran umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Maka saudara-saudara, patut kita bergembira, ya. Patut kita bersenang dan menyambut kedatangan hari raya Idul Adha. Bagaimanakah cara menyambut hari raya Idul Adha? Di antaranya saudara-saudara sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mengisi dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Apa saja itu kebaikan? Entah itu kebaikan berbentuk sholat sunat, kebaikan berbentuk zikir, kebaikan berbentuk sedekah. Walhasil yang namanya kebaikan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu sangat didorong. Kemudian ada lagi nanti yang lebih hebat lagi. Terjadi juga pada 10 hari tersebut, yaitu tepatnya tanggal 10. Kita berhari raya Idul Adha. Kemudian di hari raya Idul Adha diperintahkan perbuatan yang paling mulia, itulah kita disuruh menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya salatlah untuk Tuhan kamu. Baik itu salat 5 waktu ataupun salat Idul Adha. Disuruh salat karena Allah. Kemudian wanhar. Kalimat wanhar artinya sembelihlah hewan kurban. Jadi saudara-saudara, penyembelihan hewan kurban diperintahkan di dalam Al-Quran. Banyak lagi keterangan-keterangan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada anggapan, oh dulu saya pernah berkorban, maka tahun ini nggak diperintahkan lagi. Itu pemahaman yang salah. Yang benar, setiap tahun ada kemampuan, setiap tahun itulah kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Percis seperti sholat Idul Adha berulang-ulang. Ya. Tahun dulu kita udah sholat Idul Adha, tahun yang akan datang sholat lagi dan seterusnya. Begitu juga penyembelihan hewan kurban, setiap tahun dianjurkan. Maka saudara-saudara, penyembelihan hewan kurban ini sangat dianjurkan, bahkan kalau bisa setiap rumah, setiap keluarga, setiap tahun gak absen. Itu yang bagus. Maka diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, hendaklah setiap tahun, ya, di hari raya Idul Adha, setiap tahun, setiap rumah ada yang berkorban. Minimal 1 ekor kambing. Setiap tahun kalau bisa, saudara-saudara. Ya. Ini kan hukum daripada berkorban, hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib. Ya. Dianjurkan banget. Gitu. Karena memang pahalanya begitu besar. Ya. Kelebihan daripada menyembelih hewan kurban itu banyak sekali penjelasan-penjelasannya. Di antaranya saudara-saudara, dengan kita berkorban, kita mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dengan namanya, kurban. Dari kalimat korobah, yakrobu, kurbanan. Artinya mendekat. Ya. Jadi orang yang berkorban, dia mendekat kepada Allah. Saudara, kalau kita dekat kepada Allah, yang untung kita. Yang untung adalah kita, karena Allah Maha Kaya. Ketika kita dekat, Dia akan memberi. Berbeda mungkin kalau kita dekat kepada orang lain, jangan-jangan malah keluar uang kita, gitu. Tapi kalau dekat kepada Allah, justru menguntungkan. Melalui penyembelihan hewan kurban, sesuai namanya kurban, artinya dekat, maka orang menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ada hadis qudsi yang berbunyi, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apabila, ini firman Allah di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila si hamba mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, ya, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka saya akan mendekat kepada dia, yaitu sehasta.
Jadi sehasta itu kan 2 kali sejengkal. Maksudnya saudara-saudara, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Kita mendekat sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita 2 jengkal, begitu. Kemudian wa idza taqarraba ilayya zira'an, apabila si hamba mendekat kepada saya sehasta, maka taqarrabtu minhu ba'an, maka saya akan mendekat kepada dia sedepa. Walhasil kita dekat kepada Allah, Allah akan balas melebihi daripada dekatnya kita kepada Allah. Pengertian dekat kepada Allah bukan dekat seperti kita dekat dengan teman, jaraknya dekat, bukan itu. Pengertian dekat kepada Allah, kita beribadah, kita berbuat baik, di antaranya berkurban. Dengan kita berkurban berarti kita mendekat kepada Allah. Nanti Allah akan balas lebih banyak lagi pahala, bahkan akan dibalas dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada yang penting yang perlu kita ketahui, ya. Kalau kita mau berkorban, maka jangan sampai hewannya banyak yang cacat. Itu dilarang dalam agama, itu yang paling pokok, ya. Ada dalam hadis, ya, riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, Nabi bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 hewan yang enggak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-awra'ul bayyin awaruha, yaitu hewan yang matanya buta sebelah, cacat, tidak diperbolehkan, ya. Nanti akhirnya nggak dapat pahala kurban, begitu. Yang kedua, al-maridul bayyin maraduha, yaitu hewan yang sakit, jelas-jelasan sakit, ya. Entah itu sakitnya apalah ya namanya, maka setiap hewan yang sakit itu tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, wal arja'ul bayyin dol'uha, yaitu hewan yang pincang kakinya, termasuk cacat, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunki, hewan yang badannya kurus, ya, karena memang dipentingkan dalam korban itu hewan yang gemuk. Kalau yang kurus ini digolongkan cacat dan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ada lagi yang lebih penting lagi, umur hewan tersebut. Jangan belum mencapai umur disembelih, yang nggak jadi hewan kurban. Itu saudara-saudara, kalau sapi 2 tahun lebih, ya, 2 tahun lebih. Jangan sampai kurang dari situ. Nanti akibatnya ya nggak jadi hewan kurban lagi, begitu. Juga kambing, ya, umur 2 tahun lebih, atau ada istilah kupak, begitu. Nah, ini yang paling pokok yang perlu diketahui apabila kita ingin membeli hewan kurban, sehingga nanti penyembelihan hewan kurbannya sesuai apa yang digariskan di dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak sehingga kita ikut serta menyembelih hewan kurban. Amin ya rabbal alamin.